Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Sadaqallahul azim wa balagha nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayangnya Allah, sehingga alhamdulillah di bulan suci Ramadan Allah masih memberikan umur panjang untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana yang kita fahami bersama bahwa puasa itu adalah menghindari atau menjaga, menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Baik itu makanan, minuman, dan berhubungan dengan istri di siang hari, dan itu semua yang bisa membatalkan ibadah puasa. Dan itu yang disebut dengan ibadah atau puasa yang umum. Tetapi ada yang lebih perlu kita perhatikan adalah puasa yang khusus, yang menurut Imamul Ghazali dinamakan puasa khusus, yaitu mempuasakan anggota badan kita atau panca indera kita. Dan ini tentunya yang akan meningkatkan nilai ibadah puasa kita, sehingga ibadah puasa kita berkualitas adanya. Apa yang bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita? Yang pertama, mempuasakan organ tubuh kita. Yang pertama, mempuasakan mata kita. Maksudnya adalah menahan diri dari apa-apa pandangan yang bisa mengarah kepada kemaksiatan kita kepada Allah. Memandang hal-hal yang dibenci, memandang hal-hal yang di luar dari etika agama yang kita cintai ini. Memandang sesuatu yang bisa mendatangkan syahwat, memandang sesuatu yang membuka pikiran kita kepada hal-hal maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang sesuatu yang bermaksiat kepada Allah tentunya di zaman sekarang ini sangat susah dan sulit untuk dihindari. Yang pertama, kita berada di dunia layar. Layar televisi, layar HP kita, dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang ini tentu saya mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam memainkan sebuah fasilitas yang ada di tangan kita seperti HP, dan ini semua yang kemungkinan besar kita melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan ketika kita saja membuka
aplikasi yang bernuansa keagamaan seperti Al-Quran, dan ternyata ketika kita membuka aplikasi itu ada sesuatu selipan-selipan reklame yang bisa mengurangi ibadah puasa mata kita, yang tentunya mata diperuntukkan memandang bagaimana kita menyaksikan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempuasakan telinga, artinya membatasi pendengaran-pendengaran yang bisa merusak ibadah telinga kita. Yang lebih kita harusnya berorientasi untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja, mendengarkan ceramah, mendengarkan petuah-petuah, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan kesemuanya itu di bulan suci Ramadan untuk lebih kita tingkatkan. Mendapatkan nasihat yang bisa menambah wawasan keagamaan kita, yang bisa memperkuat nilai ibadah kita, dan bisa memperkuat dan memperkokoh keimanan kita. Dan itulah fungsi telinga kita, bagaimana yang kita dengar yang dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Yang berikutnya, mempuasakan lisan kita untuk dapat menjaga kata-kata yang kotor, kata-kata yang cabul, yang ketika kita mengucapkan kata-kata ini tentunya jangan sampai mengurangi nilai ibadah lidah kita. Dan mari kita memanfaatkan lidah kita untuk melafazkan kalimat-kalimat yang baik, kalimatut thayyibah, sebagaimana yang biasa kita lakukan untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan untuk berzikir kepada Allah, lidah kita jangan kita pergunakan kepada hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Ucapan sangat menentukan selamat tidaknya seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan hifdzil lisan." Keselamatan seseorang terletak pada lidahnya. Yang berikutnya, selain daripada mempuasakan anggota badan, panca indera kita, ada yang lebih penting untuk kita perhatikan, mempuasakan pikiran kita. Pikiran kita jangan sampai terlena dengan pikiran-pikiran mengarah kepada keasikan, dengan bujukan mengarah kepada membangkitkan syahwat. Berorientasi kepada pikiran-pikiran yang rusak, memikirkan sesuatu yang salah, berprasangka buruk kepada orang lain, dan lain sebagainya. Pikiran kita harus kita batasi dalam hal memikirkan bagaimana kita meningkatkan ilmu pengetahuan, bagaimana kita berpikir tentang kehidupan di masa-masa yang akan datang, yang bisa mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mempuasakan hati kita. Dan inilah yang menentukan segala sesuatunya, nilai yang tinggi di dalam memperoleh ibadah puasa ini, dan sangat tergantung kepada hati kita. Yang pertama yang tentunya perbuatan hati yang harus kita jaga adalah penyakit kemusyrikan. Menggantungkan diri kepada sesuatu selain Allah, mempercayai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mudarat kepada sesuatu yang bukan Allah, dan itu yang harus kita jaga dan harus kita pelihara. Pemirsa yang budiman, selanjutnya penyakit-penyakit hati tentunya perlu disingkirkan, baik itu sifat iri hati, dengki, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam penyakit hati inilah yang bisa mengantarkan kita kepada jurang neraka. Karena hati Allah yang akan menilai, dan kepada kitalah yang menentukan baik tidaknya kita di masa-masa yang akan datang. Inilah saja yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga saja apa yang dijanjikan Allah kita mendapatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.